Kalau kita nanti ketika di akhirat Allah nyatakan, wahai si fulan, engkaulah manusia yang paling bertakwa pada hari Jumat itu, pada tahun itu, pada tahun 2022, pada tahun 1444 Hijriah ini. Waktu itu, mengapa? Karena engkau memberikan nasihat kepada orang lain untuk bertakwa kepada orang, kepada Allah maksudnya. Dan ketika ajakan takwa itu diikuti oleh semua orang, maka pahala orang yang mengamalkan ketakwaan itu, gara-gara kita menyampaikannya, maka pahala mereka dapat, kita pun dapat pahala mereka. Dan bisa jadi timbangan itulah yang membuat kita menjadi hamba Allah yang paling bertakwa nantinya. Kita sama-sama tahu, ketika ada seorang pemimpin misalnya, siapapun itu, apakah dia seorang presiden kah, menteri, atau kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, ataukah kepala dusun, ketua RT, ketua RW, kepala lingkungan, dan sebagainya, ketua organisasi pemerintahan maupun organisasi masyarakat dan lain-lain, ketika melakukan sesuatu yang beda dengan ucapannya, maka ucapan itu akan sia-sia. Orang akan sulit untuk percaya lagi dengan apa yang disarankannya, apa yang diucapkannya, apa yang diajaknya, ketika ucapannya bertolak belakang dengan kelakuannya. Contoh sederhana seperti ini. Misalnya saja, seorang guru mengatakan kepada murid-muridnya, anak-anak harus disiplin waktu. Tapi ternyata guru itu datang telat dibandingkan anak-anak yang sudah datang. Mengajarnya cepat pulang, waktu belum habis sudah selesai, dan lain-lain. Maka sang anak akan heran, ini ucapannya mengajak disiplin, tapi guru yang mengajak disiplin itu orang yang belum bisa disiplin. Hal itu akan membekas di anak-anak. Kita sama-sama tahu ketika usia kita sudah dewasa, kita insya Allah masih ingat apa kelakuan kawan-kawan kita masa kecil, apa yang kita lakukan pada saat kita masih kecil dahulu. Bisa jadi pada masa lalu ketika kita masih kelas 1 SD, umur antara 6, 7, 8 tahun, kita diingatkan oleh guru kita bahwa ketika lewat di depan orang yang lebih tua dari kita, hendaklah kita membungkukkan bahu kita, lalu letakkan tangan kita satu di depan kita. Dengan cara demikian kita akan sopan. Dan guru tadi mengatakannya sambil mengajarkannya, begini caranya. Beliau lewat di depan murid-muridnya dengan menundukkan bahunya, kemudian tangannya dijulurkan ke depan sedikit, seperti kita lewat di depan orang lain. Maka itu membekas. Apalagi kalau kita melihat guru itu ketika beliau lewat di depan orang lain melakukan hal yang sama, maka kita akan semakin membekas bahwa inilah contoh, inilah teladan bagi kita. Dan itu kita bisa lakukan sampai sekarang. Tanpa kita sadari, tiba-tiba kita melihat lewat orang misalnya saat sedang duduk-duduk di masjid, tiba-tiba kita langsung membungkukkan bahu kita sedikit untuk menunjukkan penghormatan kita kepada yang kita lewati. Dan membekasnya itu akan menjadi pahala bagi orang yang diajak. Kemudian guru tadi akan mendapatkan pahalanya. Seperti itulah takwa. Bahkan Allah telah mengatakan dalam surat An-Naba ayat ke-31, Innalil muttaqina mafaza. Sungguh orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan. Kemenangan di mana? Di dunia juga di akhirat. Kita sama-sama tahulah sekarang dengan kondisi ekonomi yang saat ini terjadi di negara kita. Ketika kita sedang bangkit untuk mencari nafkah dengan cara yang halal, tiba-tiba kita mendengar ada pejabat yang tertangkap tangan melakukan korupsi, melakukan hal-hal yang seharusnya bukan itu yang dilakukannya. Ada pejabat misalnya saja ada pejabat yang berjudi. Padahal judi dilarang di Indonesia. Bukan hanya umat Islam, di Indonesia pun dilarang judi itu. Tapi masih ada pejabat yang melakukan itu dan ketahuan pula misalnya. Apapun alasannya, sang pejabat tadi akan jatuh pamornya, akan jatuh kehormatannya di depan rakyatnya. Seorang kepala keluarga misalnya mengatakan, ayo nak sholat di masjid. Tapi sang kepala keluarga, sang ayah, santai-santai saja sholatnya di rumah, bahkan di akhir waktu.
Anak akan bingung, ini bagaimana seharusnya. Hal-hal yang sekecil itu akan membekas kepada sang anak sampai usia dewasa. Begitu juga kita semua berharap kita punya pemimpin yang bertakwa kepada Allah, pemimpin yang melindungi rakyatnya, pemimpin yang peduli kepada rakyat, kepada kita semua, untuk membuat kita semakin bertakwa kepada Allah. Kita bertakwa kepada Allah. Tapi kenyataannya sampai sekarang belum pernah kita terdengar pemimpin tingkat manapun yang secara resmi mengeluarkan surat mengajak, memerintahkan seluruh rakyat Indonesia misalnya untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kalaupun hanya ada cuman ucapan saja. Mengapa? Karena kenyataannya untuk menjadi manusia takwa di Indonesia tantangannya luar biasa. Kita mesti mengalahkan tawaran-tawaran yang datang ke HP kita, masuk ke WA kita, masuk lewat SMS, ajakan-ajakan untuk berjudi dengan cara-cara yang mudah sekali. Kalau kita tergiur, rusaklah iman kita. Bahkan tawaran-tawaran pinjaman di iklan YouTube banyak sekali. Pinjaman-pinjaman yang bunganya kecil sekali bunganya. Tapi itu adalah riba. Dan ternyata riba di Indonesia masih sesuatu yang dilegalkan, masih boleh di Indonesia. Padahal kita umat Islam, jelas-jelas Allah melarang riba. Tapi masih terjadi. Bisa jadi itu yang membuat pemimpin kita rumit, sulit mengajak rakyatnya untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya. Mengapa? Karena bisa jadi pemimpin itu akan merasa malu kepada dirinya, malu kepada keluarganya, malu kepada rakyatnya, malu kepada Allah. Mengapa? Mengajak takwa secara menyeluruh, tapi masih membolehkan kegiatan-kegiatan maksiat terjadi di Indonesia.